Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini, Kamis 31 Oktober 2024, dengan bacaan Alkitab dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 29. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya, hidup sebagai anak Allah. Sebagai orang Kristen, kita percaya penciptaan manusia adalah imago Dei, atau Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Untuk itulah sebagai manusia kita adalah ciptaan yang spesial di hadapan Allah, dan Allah turut memberikan pengetahuan dan kebijakan untuk setiap anak-anaknya. Dalam ayat renungan ini ada sebuah perintah tegas dari Yohanes, yaitu tinggallah di dalam Kristus. Ketika kita mengimani hidup kita bersama dengan Kristus, maka kita akan beroleh kebenaran. Banyak sekali orang yang ingin disebut anak Allah, namun hanya sedikit di antaranya yang hidup seperti anak Allah. Kedatangan Tuhan kedua kalinya adalah sebuah kemuliaan yang diharapkan dari kesungguhan hati anak-anak Allah. Kemampuan berbuat kebenaran dalam kehidupan berasal dari hidup yang benar. Hidup yang benar berasal dari Allah yang benar. Oleh karena itu, harus tinggallah di dalam Kristus. Tepat seperti yang Yesus katakan, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Hari ini kita dapat merenung dengan pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudari tahu bagaimana seharusnya cara hidup yang benar anak-anak Allah? Dan apakah cara hidup kita layak disebut sebagai anak Allah? Dalam ayat 28 sampai 29, jelas firman Tuhan berkata, supaya kita tinggal di dalam Kristus dan kita berbuah kebenaran yang kekal. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 6 tertulis, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat ini menyiratkan kepada kita agar kita bukan menjadi bagian orang yang melakukan perbuatan dosa karena tidak memiliki iman. Sebaliknya juga, agar kita tidak menjadi orang yang merasa memiliki iman, tapi tidak berbuah kebaikan dan kebenaran. Melakukan kebenaran berarti kita hidup dalam kesatuan dengan Allah. Kita menjadi anak-anak Allah yang sejati dan memiliki bagian dalam sifat-Nya yang kudus.
Kita berdoa. Ya Bapa, kasih-Mu begitu teramat baik dalam hidup kami. Firman-Mu hari ini kiranya mengingatkan kami untuk selalu hidup di dalam Kristus, agar hidup kami berbuah kebenaran. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh calon pendeta Esther Christina Purba, STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.